pinjol-pinjol ini belum sampai batas waktu jatuh tempo sudah menagih ya teman-teman ya. Ini sudah memang benar-benar kelimpungan mereka dan mereka itu merasa ketakutan oleh nasabah-nasabah Galbit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin membahas tentang pinjol-pinjol ya yang menagih sebelum batas waktu yang sudah ditentukan ya. Namun sebelum itu, seperti biasa, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini dan juga menyalakan tombol loncengnya agar kalian itu selalu mendapatkan notifikasi ketika saya itu mengupload video-video terbaru di channel ini tentunya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk menonton videonya sampai habis agar kalian itu tidak gagal paham dan menjadi paham. Baik teman-teman, tema kita hari ini ya seperti yang saya sebutkan tadi itu, daftar pinjol-pinjol yang menagih sebelum jatuh tempo ya, masih kurang 1 minggu, bahkan masih kurang 3 hari itu sudah menagih dan cara penagihannya itu sangatlah barbar. Nah, data-data kali ini yang akan saya bawakan, data-datanya itu berdasarkan pengalaman pribadi saya juga, dan juga beberapa teman-teman yang masuk bertanya atau meminta saran melalui WhatsApp saya ya, dan juga ada juga teman-teman yang bertanya melalui komentar di YouTube ini teman-teman. Baik, kenapa sih mereka itu melakukan seperti itu padahal kan belum jatuh tempo seperti itu teman-teman. Nah, itu mereka itu melakukan seperti itu karena memang maraknya teman-teman kita yang galbay. Mereka itu sudah merasa takut, merasa kelimpungan, atau merasa khawatir kalau kita itu tidak membayar hutang-hutang pinjol kita, padahal memang kita tidak mempunyai keinginan untuk membayarnya teman-teman ya, karena ditambah lagi belum jatuh tempo sudah kita ditagih-tagih ya. Kalau saya pribadi digitukan pasti saya merasa nggak enak hati ya, belum jatuh tempo kok sudah ditagih, padahal kita sebetulnya awalnya tidak mau lari teman-teman ya daripada hutang-hutang kita, tapi karena kita diberlakukan seperti itu, maka kita itu tidak ingin membayar lagi, tidak mempunyai keinginan untuk membayar gara-gara ulah-ulah para DC itu ya. Harusnya kalau H-1 itu ya bolehlah mereka itu mengingatkan, tapi tidak boleh menagih, mengingatkan bahwasanya bang atau mbak besok itu jatuh tempo, itu namanya mengingatkan. Kalau sudah bilang bayar hutangmu besok bro, hari ini bro, karena besok sudah jatuh tempo, itu sudah menagih ya. Bedanya tipis sekali ya, kalau mengingatkan beda, kalau menagih juga beda. Harap dipahami di sini teman-teman ya. Saya sudah jelaskan tadi ya cara menagih seperti apa, kalau mengingatkan itu seperti apa. Nah, kita ini solusinya seperti apa bang kalau kita itu diperlakukan seperti itu? Ya kita harus galbay ya. Nggak ada lagi solusinya. Kalau kita diperlakukan seperti itu, kita harus galbain semua pinjol-pinjol legal kita yang melakukan hal tersebut, yang seperti kita bahas tadi, menagih sebelum jatuh tempo. Masih jauh daripada jatuh tempo sudah menagih, itu kan sangat mengganggu ya. Kita masih asik-asik kerja, kita masih asik dagang, sudah ditagih-tagih, belum lagi sampai waktunya sudah ditagih ya. Nanti di video berikutnya saya akan membahas tentang pinjol yang memang sebetulnya nggak harus dibayar, karena sejatinya itu pinjol itu adalah bansos. Tapi di next video ya teman-teman, kita di sini fokus untuk membahas pinjol legal mana saja sih yang menagih sebelum jatuh tempo ya teman-teman. Nah, saya mau menyebutkan pinjol-pinjol mana saja yang menagih sebelum jatuh tempo, pinjol legal mana saja. Nanti kalau misalkan ada yang mengalami hal serupa, yang pinjol legal yang saya sebutkan sebentar lagi, kalian bisa tolong komentar ya, biar itu untuk menguatkan data-data saya teman-teman ya. Yang pertama itu ada Samir teman-teman ya. Samir itu masih 4 hari 3 hari itu kita sudah ditagih ya, bahwasanya sudah jatuh tempo, padahal sudah 2 minggu aja tenornya
Ini sudah ditagih, baru 10 hari sudah ditagih ya teman-temannya. Berikutnya ada pinjam yuk juga seperti itu teman-temannya. Itu sudah menagih, baru 10 hari sudah ditagih kita ya. Diingatkan tentang hutang-hutang kita. Berikutnya itu ada pinjam duit juga seperti itu teman-teman. Mereka bahkan mengiming-imingi kita kalau dibayar cepat akan naikkan limit ya teman-teman ya. Padahal kebanyakan dari teman kita begitu sudah dibayar cepat malah tidak bisa cair, alasan macam-macam ya. Nah berikutnya ada modal ya teman-teman. Ada modal juga seperti itu, cara penagihannya yang tidak wajar ya. Kenapa saya bilang tidak wajar? Baik itu sebelum jatuh tempo ataupun sesudah galbay, mereka itu cara penagihannya sangatlah nggak sopan atau melanggar lah yang sudah ditentukan oleh AFPI dan juga OJK. Mereka itu melakukan hal-hal yang memang tidak sepatutnya dilakukan oleh pinjol-pinjol legal OJK ya. Yang berikutnya tadi apa teman-teman? Ada modal ya. Yang berikutnya itu ada UATAS ya teman-teman. UATAS itu juga masih lama. Saya pernah ngambil, ini lumayan sih kalau di UATAS dulu itu saya ngambil kurang lebih sudah 3 kali, itu sudah 2 juta lebih teman-teman ya. Dan ironisnya yang terakhir itu saya ngambil itu saya masih 5 hari lagi sudah ditelepon bahwasanya mau jatuh tempo, sudah tolong disiapkan uangnya. Loh, ini kalau misalkan kita ini lagi sedang usaha, kita ini kan lagi muter uangnya ya, ini sudah ditagih gimana? Sedangkan belum jatuh tempo. Kalau memang sudah jatuh tempo kita ditagih itu nggak masalah ya teman-teman ya. Ini UATAS, ini saya yang saya ingat ya dulu teman-teman itu digitukan lah. Saya intinya saya itu ditagih sebelum masih sebelum waktunya jatuh tempo ya teman-teman. Nah berikutnya juga ada pundi ya teman-teman. Ada pundi. Hutang saya di situ dulu ada 4,5 juta, tapi tinggal 1,5 ya teman-teman. 1,5 itu memang waktu itu belum jatuh tempo sudah ditelepon bahwasanya saya harus membayar itu biar dapat lagi kelipatan limit. Namun memang saya merasa nggak patut lagi dibayar karena itu sudah melebihi daripada bunganya ya teman-teman ya. Makanya saya abaikan, karena juga memang masih ada 3 hari saya sudah ditelepon untuk disuruh bayar itu semua ya teman-teman ya. Makanya saya tidak mau. Nah yang terakhir juga saya pernah pinjam di sini ya teman-teman ya. Itu ada apa namanya, ada kami ini awal-awalnya itu bagus, tenornya 1 bulan ya teman-teman. Itu ambil untuk ya sekedar keperluan ya. Saya ambil 3 bulan ya. Yang pertama diberikan 1,5 juta dengan bunganya yang lumayan tinggi lah menurut saya. Tapi memang begitulah pinjol teman-teman. Kalau memang kalian itu tidak mau bunga tinggi, kalian itu nggak usah ambil di pinjol teman-teman ya. Kenapa? Ya karena memang seperti itu, mereka tidak punya jaminan apa-apa selain bunga yang tinggi dan juga pengancaman-pengancaman yang ada ya teman-teman. Makanya saya nggak baperan walaupun saya tidak mempunyai keinginan untuk membayar ya. Terserah mereka ya, saya juga terserah saya ya teman-teman. Karena juga ada juga teman-teman kita yang merasa wah pinjol ini tinggi bunganya. Ya memang seperti itu, kalau nggak mau tinggi bunganya nggak usah minjol ya teman-teman ya. Jadi nggak masalah mau tinggi bunganya atau apanya, kalau bagi saya itu nggak masalah. Tapi ketika saya tidak memiliki uang atau ketika mood saya hilang untuk membayar, ya tidak saya bayar teman-teman ya. Entah kalau kalian itu seperti apa, saya juga nggak tahu ya. Mudah-mudahan kalian itu lancar-lancar saja ya teman-teman ya. Nah, di video ini saya itu tidak sedang memprovokasi kalian untuk tidak membayar hutang kalian. Ini saya sedikit menceritakan juga pengalaman saya pribadi yang tidak enak lah, pengalaman tidak enak ditagih-tagih sebelum waktunya, dan beberapa teman kita juga yang WhatsApp saya dan juga di kolom komentar di channel ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mengalami hal serupa, ingin galbay ya silahkan aja teman-teman. Tapi jangan lupa komentar ya, kalian itu diperlakukan yang tidak enak oleh pinjol apa. Jadi nanti berikutnya saya itu bisa mengangkat lagi pinjol-pinjol mana saja yang melakukan hal-hal serupa. Sebetulnya masih banyak juga yang melakukan hal serupa di tahun 2023 ini tentunya ya. Cuman saya belum ada mendapatkan laporan ataupun saya mengalami pribadi, karena saya tidak mau
memfitnah juga ya. Kalau misalkan saya tidak mengalami, teman-teman tidak mengalami, ketika saya angkat di sini saya itu fitnah ya teman-teman. Saya nggak mau seperti itu. Jadi apa yang saya sudah angkat di sini berarti saya itu sudah mengalami, ataupun teman-teman kita yang bertanya itu mengalami hal-hal tersebut ya. Seperti itu teman-teman ya. Dan kuncinya di sini, kalau misalkan kalian itu diperlakukan seperti itu, belum waktunya kalian sudah ditagih-tagih dengan tidak sopan, sudah nggak usah kompromi lagi, stop, tidak usah dibayar lagi teman-teman ya. Ya, karena mereka aja melanggar bisa kok, kenapa kita nggak bisa melanggar, itu teman-teman ya. Baik, semoga video ini bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.